Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Kurniawan dan teman saya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, memeriksa, dan mendiagnosa sistem kontrol emisi. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi pada mesin pembakaran dalam, yaitu atau biasa disebut dengan internal combustion engine. Emisi gas buang tersebut dibuang melalui exhaust manifold atau saluran pembuangan. Dalam bentuk emisi gas buang terdapat sejumlah unsur kimia seperti air, yaitu H2O, karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, dan hidrokarbon atau HC. Unsur-unsur kimia tersebut terdapat unsur kimia yang menjadi unsur pencemar seperti CO, CO2, NOx, dan HC, yang terutama terletak pada unsur CO dan HC, merupakan gas buang yang bersifat racun bagi manusia, bisa menimbulkan berbagai penyakit. Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2006 tentang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, di mana disebutkan bahwa ambang batas dari CO atau karbon oksida untuk mobil mesin bensin produksi di atas tahun 2007 adalah 1,5% volt. Sementara untuk HC adalah 200 ppm. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem kontrol emisi. Di komponen sistem kontrol emisi terdapat beberapa komponen seperti TWC atau Three-Way Catalytic Converter, IGR atau Exhaust Gas Recirculation, PCV atau Positive Crankshaft Ventilation atau crankshaft ventilasi, Evaporative Emission atau Control System. Yang kelima, Feedback Control System yang mengontrol, dan keenam, Throttle Control System, dan yang terakhir O2 sensor. Yang pertama yang tadi terdapat catalytic converter. Fungsi dari catalytic converter sendiri adalah untuk menyaring gas buang yang mengandung racun dari hasil pembakaran sebelum dibuang ke udara bebas. Katalik sendiri dibagi menjadi 3 sistem catalytic converter. Yang pertama, sistem oxidation catalytic atau OC. Yang kedua, sistem three-way catalytic atau TWC. Yang ketiga yaitu sistem three-way catalytic and oxidation catalytic TWC and strip OC. Yang pertama ada oxidation catalytic atau OC. Dilihat dari gambar yang di samping, yaitu yang mana catalytic converter for oxidation atau CO dan HC direaksikan dengan oksigen untuk membentuk CO2 dan H2 yang tidak berpolusi, yang mana oksidasi bekerja dengan efisien, maka harus ada kelebihan oksigen pada exhaust manifold. Yang selanjutnya yaitu Three-Way Catalytic atau TWC.
Tipe ini merupakan yang paling ideal dari semua tipe catalytic converter Catalinnya yang sering dipakai, karena tidak hanya CO dan HC saja yang dirubah menjadi zat non-polosi, tetapi juga NOx. Selanjutnya dari nomor 3, three-way catalytic and oxidation catalytic atau TWC strip OC. Sistem ini digunakan pada sistem emisi kontrol dengan sistem oxidation catalytic dan three-way catalytic untuk lebih banyak mengurangi polusi udara. Sistem ini merupakan gabungan dari tipe katalik yang pertama dan yang kedua. Dan selanjutnya ada tipe EGR. EGR yaitu Exhaust Gas Regulation, berfungsi untuk mengalirkan arah sebagai gas buang dari exhaust manifold kembali ke intake manifold agar temperatur pembakaran akan menurun dan tingkat NOx gas buang akan berkurang pula. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah PVC, positive crankshaft valve, berfungsi untuk mengembalikan blow by gas yang terdapat pada crankcase kembali ke intake manifold. Yang selanjutnya adalah EVAP atau evaporative emission control system, berfungsi untuk memperkecil terlepasnya sejumlah uap bahan bakar pada tangki atmosfer. Uap bahan bakar tersebut disalurkan ke intake manifold. Yang selanjutnya adalah oksigen sensor atau O2 sensor. Oksigen sensor berfungsi untuk memonitor campuran bahan bakar agar ECU dapat mengatur perbandingan bahan bakar dan udara pada tingkat yang seefisien mungkin dan emisi gas buang yang serendah mungkin. Cara memeriksa kondisi oksigen sensor secara visual, yaitu yang pertama, kondisi oksigen sensor berwarna kehijauan. Kondisi oksigen sensor seperti ini kemungkinan penyebabnya berupa terjadinya kebocoran cairan pendingin sistem pendingin masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua, oksigen sensor berwarna kehitaman serta terkontaminasi oli. Penyebab kondisi ini adalah adanya konsumsi oli mesin yang berlebih. Tindakan yang dapat dilakukan adalah periksa valve, guide, dan seal pada klep, serta lakukan penggantian oksigen sensor. Yang ketiga adalah oksigen sensor berwarna kecoklatan. Penyebab kondisi ini adalah adanya campuran udara dan bahan bakar terlalu kaya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah periksa tekanan bahan bakar, fuel pump, serta lakukan penggantian oksigen sensor. Yang nomor 4, oksigen sensor berwarna kemerahan atau putih. Penyebab kondisi ini adalah adanya bahan bakar memakai aditif atau zat campuran, baik zat tambahan atau menaikkan angka oktan bahan bakar. Untuk menaikkan angka oktan bahan bakar. Nomor 5, kabel atau
where oksigen sensor putus. Penyebab kondisi ini adalah adanya tekanan berlebihan pada kabel sensor. Tindakan yang dapat dilakukan adalah pastikan kabel sensor terpasang dengan longgar dan gantilah oksigen sensor. Yang selanjutnya adalah cara memeriksa kondisi oksigen sensor dengan menggunakan alat. Yang pertama, menggunakan Eckhouse gas analyzer. Mesin pada temperatur kerja, lepaskan salah satu selang vakum mesin untuk memberikan gangguan pada campuran udara yang masuk ke mesin. Untuk beberapa saat, sistem kontrol injeksi akan mempelajari perubahan ini dan akan melakukan penyesuaian dalam waktu yang telah ditentukan, biasanya dalam waktu 60 second. Saat gangguan dihilangkan, nilai lambda akan kembali ke nilai awal. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai spesifikasi lambda yang telah ditentukan oleh pabrikan mobil tersebut. Metode pengetesan ini hanya untuk memastikan apakah oksigen sensor bekerja melakukan pengontrolan atau tidak. Yang kedua, memeriksa oksigen sensor menggunakan multitester. Hubungkan multimeter secara paralel ke sinyal kabel. Lihat wiring diagram set measuring range multimeter pada posisi 1-2 volt. Starter mesin maka akan tampak tegangan 0,4 sampai 0,6 volt pada display. Saat temperatur kerja oksigen sensor tercapai, tegangan yang tepat tadi akan mulai berubah-ubah antara 0,1 volt sampai 0,9 volt. Yang selanjutnya adalah masih tetap menggunakan multitester untuk mendapatkan pengukuran yang sempurna. Putaran mesin harus diperhatikan sekitar 2500 rpm untuk memastikan temperatur kerja sensor terjaga walaupun yang terperiksa adalah non-heated oksigen sensor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.